Pembelajaran seni budaya pada semester 1 ini kita awali dengan bab 1, menggambar flora fauna dan alam benda. Berikut adalah KD pada materi bab 1. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang materi kita hari ini, ada baiknya kita mengetahui dulu tentang seni rupa, pengertiannya, dan jenis-jenis seni rupa. Jadi kita awali dengan pengertian seni rupa. Seni rupa merupakan cabang seni yang diekspresikan melalui goresan tangan, pahatan, ataupun dengan keterampilan tangan pada media 2 atau 3 dimensional dan dapat dinikmati melalui indera peraba dan penglihatan. Cabang-cabang seni rupa terdiri dari 1. Ada seni lukis. Menurut Sudarso SP, melukis adalah kegiatan mengolah media 2 dimensi atau permukaan datar dari objek 3 dimensi untuk mendapatkan kesan tertentu dengan melibatkan ekspresi, emosi, dan gagasan pencipta secara penuh. Karya seni lukis biasanya dibuat di atas media 2 dimensi seperti kertas, kain kanvas, temok, dan lain-lain menggunakan bahan cat dengan alat bantu, palet, dan alat bantu lainnya. Yang kedua ada seni grafis. Seni grafis adalah salah satu cabang seni rupa yang berwujud 2 dimensi yang dikerjakan melalui teknik cetak. Seni grafis merupakan salah satu cara untuk menciptakan karya seni rupa yang memanfaatkan media cetak sehingga sebuah karya seni dapat diproduksi secara massal. Yang ketiga ada seni patung. Seni patung adalah suatu bentuk pengungkapan pengalaman artistik seniman yang diwujudkan dalam bentuk karya 3 dimensi. Hasil karya seni patung biasanya dapat diamati dari berbagai arah atau sudut. Yang keempat ada seni kriya. Seni kriya juga sering disebut dengan handicraft karena dibuat dengan keterampilan tangan. Contohnya ada seni ukir, seni anyam, batik, ataupun gerabah. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai menggambar flora fauna dan alam benda. Pertama-tama kita perlu membahas dulu tentang pengertian menggambar. Menggambar adalah aktivitas mental dan fisik yang dituangkan dalam bentuk goresan tangan pada media 2 dan 3 dimensi dengan menggunakan imajinasi dan perasaan melalui media gambar. Menggambar juga dapat diartikan sebagai bentuk kegiatan seni rupa yang melibatkan gagasan dan imajinasi dalam media 2 dan 3 dimensi dengan memperhatikan proporsi, komposisi, keseimbangan, dan gelap terang. Objek menggambar. Jadi pertama-tama kita bahas dulu apa itu objek menggambar. Jadi objek menggambar adalah model tiruan atau rekayasa yang dilakukan dalam kegiatan menggambar. Objek gambar dapat berupa objek manusia, flora, fauna, dan alam benda. Jadi untuk menghasilkan karya yang maksimal kita perlu memahami tentang unsur seni rupa dan prinsip penyusunannya. Jadi berikut ini kita akan membahas tentang unsur-unsur seni rupa dan prinsip penyusunan seni rupa. Jadi unsur seni rupa itu sendiri merupakan unsur-unsur yang membentuk kesatuan yang padu sehingga sebuah karya seni dapat dinikmati secara utuh. Dalam aktivitas menggambar, unsur seni rupa memiliki peran yang sangat penting untuk diketahui sebagai pengetahuan dasar dalam belajar menggambar. Adapun unsur-unsur seni rupa terdiri dari pertama ada titik. Titik merupakan unsur dasar karya seni rupa yang terkecil. Bentuk wujud yang dihasilkan dimulai dari titik sehingga titik menjadi pusat perhatian. Titik yang membesar disebut dengan bintik. Jadi berikut inilah komposisi titik. Susunan titik-titik itu akan menghasilkan garis. Jadi garis merupakan unsur seni rupa yang merupakan batas limit dari suatu benda, bidang, ruang, tekstur, dan warna. Garis memiliki dimensi yang memanjang dengan arah tertentu, memiliki sifat seperti panjang, pendek, lurus, tipis, tebal, vertikal, horizontal, halus, melengkung, berombak, miring, putus-putus, dan masih banyak sifat-sifat yang lain. Berikut adalah susunan komposisi garis-garis. Susunan garis ini akan menghasilkan bidang. Jadi unsur bidang merupakan perkembangan dari penampilan garis
yakni perpaduan antara garis-garis dalam kondisi tertentu. Bidang bisa diamati secara visual pada setiap benda di alam serta pada karya seni rupa yang dihasilkan. Nah, jadi berikut adalah contoh bidang geometris. Untuk bidang geometris seperti lingkaran, segitiga, persegi, dan lain-lain. Nah, selain bidang geometris, ada juga jenis bidang yang lain yang disebut juga bidang non-geometris. Nah, bentuk bidang non-geometris ini dia tidak terukur atau tidak bisa didefinisikan karena bentuknya tidak beraturan. Nah, contoh bidang non-geometris seperti bunga, daun, batang kayu, dan lain-lain sebagainya. Yang berikutnya adalah unsur seni rupa bentuk. Bentuk merupakan wujud yang terdapat di alam dan terlihat nyata. Bentuk memiliki wujud 3-dimensional. Contoh bentuk bangun dasar seperti kubus, balok, piramid, tabung, dan lain-lain. Nah, wujud bentuk bisa juga kita amati pada benda-benda buatan manusia seperti kubus, kaleng, ada gelas, bola, dan lain-lain. Unsur seni rupa berikutnya adalah tekstur. Tekstur ialah sifat permukaan pada setiap benda, bisa dilihat dan diraba. Sifat tekstur ada yang halus, kasar, licin, mengkilap, dan lain-lain. Nah, berikut contoh tekstur pada permukaan kayu ya. Selanjutnya ada unsur seni rupa warna. Jadi berdasarkan cahaya, warna dapat dilihat dari 7 spektrum warna dalam ilmu fisika. Sedangkan secara teorinya, warna dipelajari melalui 2 pendekatan. Salah satunya ialah melalui teori pigmen warna, yaitu butiran halus pada warna. Jadi berikutnya adalah diagram warna. Nah, ini adalah jenis-jenis warna yang dihasilkan oleh 3 warna pokok. Warna pokok itu terdiri dari warna merah, ada warna kuning, warna biru. 3 warna tersebut itu disebut dengan warna primer. Campuran warna-warna primer ini akan menghasilkan warna sekunder. Warna sekunder itu terdiri dari warna hijau, orange, dan ungu. Nah, campuran warna sekunder akan menghasilkan warna tersier. Berikutnya kita bahas mengenai prinsip-prinsip penyusunan seni rupa. Jadi prinsip penyusunan seni rupa ini bisa dijadikan sebagai pedoman dalam membuat suatu karya seni. Prinsip seni rupa meliputi kesatuan, keseimbangan, irama komposisi, proporsi, pusat perhatian, keselarasan, gradasi, penekanan, dan gerak terang. Prinsip penyusunan seni rupa pertama adalah komposisi, yaitu penempatan atau pengaturan tata letak objek gambar. Komposisi dibedakan menjadi 2, yaitu komposisi simetris. Pada komposisi simetris, objek yang digambar memiliki proporsi dan keseimbangan bentuk yang sama, serta disusun sama. Jadi bisa dilihat dari gambar di layar. Berikutnya adalah komposisi asimetris. Pada komposisi asimetris, objek gambar memiliki proporsi bentuk yang sama, tapi keseimbangan yang berbeda, namun tetap memperhatikan keseimbangan dan keindahan. Prinsip penyusunan seni rupa berikutnya adalah proporsi. Proporsi adalah perbandingan bagian dengan bagian atau dengan keseluruhan bentuk benda yang ideal dan harmonis dengan berbagai bagian benda yang menjadi objek gambar. Nah, bisa kita lihat penyusunan proporsi pada contoh berikut ini. Selanjutnya ada keseimbangan dan kesatuan. Jadi keseimbangan ialah cara mengatur beberapa benda atau bidang dalam satu bidang kertas gambar agar hasilnya serasi dan harmonis. Kesatuan yang dimaksud di sini adalah kesatuan yang ditinjau dari segi penataan, pengaturan, penempatan atau rangkaian, hingga benda-benda yang diatur dalam gambar satu sama lain saling mendukung.
Apabila dikurangi salah satu bagian akan terjadi ketidakwajaran atau ketidakseimbangan. Nah, bisa kalian bayangkan kalau salah satu objek yang ada di contoh ini kita hilangkan, mungkin akan terlihat kurang atau tidak wajar. Selanjutnya adalah gelap terang. Gelap terang dalam karya seni rupa 2 dimensi berfungsi untuk menambah kesan 3 dimensional. Juga memberikan kesan ruang dan kedalaman serta kontras pada gambar. Nah, bisa kita amati pada contoh gambar berikut ini. Jadi kesan gelap terang itu dapat diwujudkan melalui arsiran atau pewarnaan. Biasanya bagian yang cerah, intens warna atau arsirannya lebih tipis atau transparan. Sedangkan sebaliknya bagian yang gelap itu akan penerapan warnanya lebih tebal. Berikutnya kita bahas tentang teknik menggambar. Jadi mengawali proses menggambar biasanya kita membuat sketsa terlebih dahulu dengan pertimbangan prinsip penyusunan seni rupa seperti komposisi, proporsi, dan keseimbangan. Nah, jadi ada beberapa tahap yang harus dilakukan pada saat menggambar seperti yang tertera pada layar. Nah, jadi tahapan ini harus kalian cermati baik-baik untuk dapat menghasilkan suatu karya yang berkualitas. Nah, teknik menggambar itu kita butuhkan untuk mempermudah kita dalam membuat karakter objek gambar. Jadi metode menggambar itu dapat dilakukan dengan pola sederhana dulu. Nah, kita nanti susun bagian demi bagian sehingga menjadi suatu bentuk gambar atau objek yang utuh. Nah, seperti pada contoh gambar yang sedang Bapak tayangkan. Nah, itu teknik menggambar flora. Nah, berikutnya adalah metode menggambar fauna. Silahkan kalian cermati baik-baik. Selanjutnya kita bahas mengenai alat dan media menggambar. Jadi alat dan media menggambar memiliki peran yang sangat penting karena biasanya menentukan hasil gambar yang akan kita buat. Jadi pertama kita kupas dulu apa itu media atau alat menggambar. Jadi alat adalah bahan baik yang habis terpakai maupun tidak habis terpakai, sedangkan media adalah bahan yang langsung menjadi wujud karya itu sendiri. Berikut adalah alat dan bahan dalam melukis. Nah, pertama ada pensil. Jadi pensil itu merupakan media kering. Biasanya penggunaan pensil untuk membuat sketsa. Biasanya penggunaan untuk membuat sketsa itu adalah penggunaan pensil H. Jadi untuk mengarsir biasanya yang digunakan adalah pensil yang B, nomor B ya, dari 2B kemudian sampai 8B. Berikutnya ada pensil warna. Penggunaan pensil warna hampir sama dengan pensil, jadi merupakan media kering. Selanjutnya ada krayon. Nah, krayon merupakan media kering, termasuk media kering. Penerapannya dengan cara didusel dengan menyusun gradasi warna. Berikutnya ada ballpoint atau pulpen. Nah, penggunaan pulpen biasanya untuk penerapan teknik arsir. Berikutnya ada cat air. Nah, sesuai dengan namanya, cat air biasanya digunakan dengan teknik akuarel atau menggunakan teknik transparan.
Berikutnya ada buku gambar, kertas gambar ya. Jadi selain kertas gambar, kita juga bisa menggunakan media yang lain seperti kanvas misalnya. Oke, demikianlah materi yang bisa saya sampaikan mengenai bab 1 menggambar flora, fauna, dan alam benda. Jadi atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.